Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabi, mengembalikan keharmonisan dengan diri kita sendiri. Artinya terkadang di antara kita ada yang berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Kita kadang-kadang menyakiti diri kita sendiri dengan ucapan yang tidak baik. Itu hakikatnya kita menyakiti diri kita sendiri dengan perbuatan yang tidak baik, dengan sikap yang tidak baik. Hakikatnya itu adalah kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana sekarang kita mengembalikan keharmonisan kita dengan diri kita sendiri? Tentunya yang pertama adalah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, contohnya dari jasad ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang telah Allah berikan kepada kita, maka ini harus kita syukuri. Dengan kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka dengan ini kita bisa mengembalikan keharmonisan kita dengan diri kita sendiri, tidak berbuat dolim dengan diri kita sendiri. Bersyukur di sini artinya adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di saat ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kami? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, dengan engkau mengucapkan alhamdulillah dengan lidahmu, maka engkau sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan perbuatan. Dengan kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan. Mata untuk melihat yang baik, telinga untuk mendengarkan yang baik, lidah untuk berbicara yang baik, tangan, kaki untuk melakukan yang baik, hati kita untuk selalu melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhkan diri daripada penyakit-penyakit hati. Ini namanya bersyukur dengan perbuatan, dengan menggunakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita iktiraf, meyakini bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Manusia itu hanya perantara saja. Sehingga siapa di antara kita yang bisa menghadirkan bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah, maka tidak akan ada cerita orang meninggalkan sholat hanya gara-gara urusan dunia. Orang tidak berpuasa di bulan Ramadan hanya gara-gara urusan dunia. Orang sampai maaf mengambil hak yang bukan haknya. Bahkan dia sampai berurusan dengan riba, berhutang, dengan rentenir, bank emok dan lain-lainnya. Maka itu semua tidak akan kita lakukan selama kita mengingat bahwasanya yang mengatur rezeki kita, yang menentukan besar kecilnya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi dengan kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka ini hakikatnya mengembalikan hubungan keharmonisan kita kepada diri kita agar tidak berbuat dolim di dalam kehidupan kita dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan hubungan keharmonisan kita dengan diri kita dengan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Berapa banyak di antara kita rusak hidupnya gara-gara suka membandingkan dengan hidupnya orang lain. Orang lain rumahnya mewah, kita pingin memiliki rumah mewah. Akhirnya kita belum mampu memaksakan diri. Akhirnya mengambil haknya orang. Akhirnya berhutang dengan urusan yang riba. Sehingga jangan kita menyiksa diri kita dengan mengikuti gaya hidupnya orang lain. Syukuri apa yang ada, maka insya Allah Allah akan datangkan yang tidak ada. Tapi dengan kita membanding-bandingkan hidupnya orang lain harus ada dalam hidupnya kita, ini akan menghancurkan kehidupan kita dan kita tidak akan baik dengan hidup kita dan diri kita sendiri. Maka caranya adalah kita berusaha menjadi orang yang memiliki sifat qanaah, menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sifat qanaah, sifat menerima, kata para ulama, adalah harta simpanan yang paling berharga. Al-qanaatu kanzun. Sifat qanaah adalah simpanan yang paling berharga. Di saat kita tidak mengikuti gaya hidupnya orang lain, maka kita tidak akan tersiksa dengan hidupnya kita. Hidup kita hari ini mungkin ada yang rusak. Hidupnya itu semrawut. Hidupnya itu tidak terarah. Berapa banyak itu semua karena diawali mengikuti gaya hidupnya orang lain. Ingat, mengikuti gaya hidup orang lain adalah bom waktu yang akan menghancurkan hidup kita pada waktunya. Maka biasakan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus mensyukuri apa yang ada. Dan tidak suatu kesalahan di saat kita memotivasi diri kita ingin menjadi orang kaya seperti mereka yang punya perusahaan, yang punya pabrik, yang punya toko, yang punya rumah, yang punya mobil. Itu bukan suatu kejelekan.
Tapi jangan sampai gara-gara kita ingin mendapatkan itu semuanya, akhirnya kita menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sadari itu hanya akan menyiksa hidup kita. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang qanaah, yang menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah mudahkan kita untuk bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, untuk bisa melakukan dan menggunakannya dengan baik, dengan lidah yang selalu bersyukur dan hati yang meyakini semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang-orang yang bahagia hidup dunia sampai di akhirat dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.